Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, selama 2 tahun dilakukannya larangan mudik lebaran. Akhirnya di tahun 2022 ini pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan mudik. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi ada sebanyak 80 juta masyarakat yang akan melakukan mudik di tahun 2022 ini. Tentunya berbagai persiapan dan juga persyaratan dipersiapkan oleh pemerintah agar mudik lebaran 2022 dapat berjalan kondusif. Satu lagi pemirsa yang menjadi pembahasan adalah pembagian THR di tahun 2022. Dan untuk membahas semuanya secara lebih menyeluruh, kita saat ini sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Halo Pak Dirjen, apa kabar Pak? Kabar baik, Mona. Baik, Pak Dirjen, sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran Idul Fitri. Tentunya ini masyarakat sudah mempersiapkan jauh hari, terutama dalam hal mudik Lebaran. Pak Dirjen, untuk di awal ini, kira-kira pemerintah itu apa yang menjadi pertimbangannya sehingga tahun 2022 diperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik ini, Pak? Ya, jadi ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan pemerintah mengizinkan ya atau membolehkan bahkan memfasilitasi mudik Lebaran 2022. Yang pertama tentu saja terkait dengan masalah pandemi COVID-19. Ya, sejauh ini kita mengkaji ya bahwa varian Omikron ini tidak berdampak signifikan dalam arti bisa kita kendalikan. Ya, bisa kita kendalikan. Sekarang sudah melandai ya, jumlah masyarakat yang terjangkit COVID, ya positivity rate kita itu harian ini dilaporkan di 3%, ini sudah di bawah standar WHO yang 5%. Ya, jadi intinya nomor satu, alasan pemerintah mengizinkan, membolehkan, memfasilitasi mudik adalah karena kita bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Yang kedua, berdasarkan survei antibodi, masyarakat Indonesia ini sudah ada 99% lebih yang sudah memiliki antibodi, terutama di Jawa dan Bali. Ya. Di Jawa dan Bali ini kalau kita lihat adalah wilayah atau pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya. Nah, dua alasan itulah yang kemudian menyebabkan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan, membolehkan, dan memfasilitasi mudik. Begitu kira-kira, Mona. Kasus positif COVID-19 begitu Pak ya, sehingga diperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik. Lalu Pak Dirjen, untuk tahun 2022 ini bagaimana pemerintah mensiasati atau nantinya prosedur penerapan protokol kesehatan sudah sejauh mana nih dipersiapkan oleh pemerintah, Pak? Ya, Presiden pekan lalu mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan pengaturan-pengaturan. Ya, tujuannya adalah supaya mudik 2022, mudik Lebaran 2022 ini tidak kemudian memunculkan lonjakan, ya lonjakan COVID-19. Yang kedua, tujuannya adalah agar masyarakat ini bisa melaksanakan mudik secara aman, karena itu dibutuhkan pengaturan-pengaturan. Artinya pengaturan dari sisi kesehatan maupun dari sisi katakanlah lalu lintas begitu. Nah, dari sisi kesehatan ini sudah diatur, misalnya yang mau mudik itu harus sudah divaksinasi booster. Ya, harus divaksinasi booster. Karena itu rencana tagline mudik kita adalah vaksinasi booster, mudik sehat dan nyaman. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena berdasarkan survei hampir 90 juta orang Indonesia ini akan mudik, ya 85% begitu. Ini menyatakan 85 juta, ya ini menyatakan akan mudik. Dari 85 juta itu separuhnya itu menggunakan transportasi darat. Nah, karena itu
ini kan tingkat kepadatannya sangat tinggi ya, kerumunannya ini akan sangat tinggi. Karena itu diminta yang mau mudik ini harus sudah vaksinasi booster ya. Selain itu juga diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, ya, cuci tangan, ya, kemudian juga ya menjaga jarak lah begitu yang bisa dilakukan supaya ya itu tadi ya tidak terjadi katakanlah mudik itu menjadi klaster baru COVID-19 ya. Kemudian Ya. juga penerapan peduli lindungi ya itu tetap ada ya di lokasi-lokasi atau di ruang-ruang publik. Ini supaya memudahkan kita melakukan tracing dan ini untuk melindungi juga masyarakat ya supaya tidak terkena COVID. Nah, nanti dari sisi lalu lintas akan ada pengaturan-pengaturan ya, misalnya ya ini masih dirancang ini seperti apa ya, apakah ketika arus mudik itu seluruh ruas jalan dipakai untuk ke arah Jawa Tengah begitu kan, karena memang berdasarkan survei ini yang terbanyak mudik tujuannya adalah Jawa Tengah ya, paling banyak itu Jawa Tengah. Yang mudik paling banyak itu dari Jawa Timur dan Jabodetabek. Nah, jadi ini perlu pengaturan-pengaturan, apakah nanti ganjil genap ya, yang sudah pasti memang truk-truk yang tidak mengangkut barang kebutuhan pokok itu tidak boleh berlalu lalang di jalur-jalur mudik. Nah, pengaturan-pengaturan ini penting sekali ya, selain untuk lalu lintas juga untuk kesehatan juga ya, karena dengan pengaturan maka kita akan mengurangi kerumunan. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti hingga saat ini pemerintah terus mempersiapkan bagaimana prosedur-prosedur atau kebijakan terkait dengan persiapan menghadapi mudik Lebaran 2022 nanti, Pak Dirjen. Iya, Dan salah satunya ya adalah termasuk nanti kalau yang belum booster, misalnya baru vaksin lengkap, dia tetap harus menjalani tes seperti biasa ya, ya, antigen misalnya ya, kemudian PCR begitu, itu tetap berlaku hal-hal seperti itu. Tetapi tetap diimbau untuk vaksinasi booster karena ini akan meningkatkan daya tahan tubuh ya dari serangan COVID. baik, tentunya kita akan bahas lagi lebih jauh mengenai vaksinasi booster yang dilakukan di Indonesia hingga saat ini. Namun Pak Dirjen dan pemirsa, kita akan jeda pariwara berikut, tetap bersama juru bicara.